Pemirsa, gagasan koalisi besar terus menggelinding dan kini semakin besar setelah membahasnya dengan Perindo. Golkar memperkuat koalisi besar dengan cara bersepakat dengan PSI. Ya, sebelumnya koalisi besar yang didorong oleh Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan 5 partai. Ada Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan P3. Setelah itu muncul 3 partai lain, pemirsa, ada PBB, Perindo, dan PSI yang sepakat dengan gagasan koalisi besar ini. Akankah kira-kira PDIP bergabung dengan koalisi besar untuk menjadi followers dari Golkar dan Gerindra? Atau justru PDIP akan berdiri sendiri di tengah kesunyian politik? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik, ada Bang Effendi Ghazali. Kemudian ada politikus PSI, yaitu ada Mas Dede Prayudi, dan juga politikus Golkar yaitu ada Mbak Putri Aneta Komarudin. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat bahwa Gerindra, PKB, P3, PAN ditambah PBB, PSI, dan Perindo ini berkumpul menggagas sebuah koalisi besar. Apa sebenarnya targetnya dari koalisi ini? Mungkin kita menuju pertama kali ke Mbak Putri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Mbak Tisa. Memang pada dasarnya kami bersama seluruh partai yang kemarin berkunjung ke Partai Golkar itu punya kesamaan untuk mendorong koalisi besar yang kami rasa sangat penting untuk mewujudkan jawaban dari masalah keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahannya Bapak Presiden Jokowi sampai dengan pada saat ini. Jadi dengan begitu Presiden yang nanti akan dipilih oleh koalisi besar ini tentu bisa langsung memulai pekerjaannya. Tidak perlu ada waktu untuk belajar lagi ketika 2024 diumumkan hasilnya. Insya Allah yang menang dari koalisi besar. Dan bisa langsung melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah dilaksanakan selama 10 tahun terakhir. Dan ini tentunya esensi yang mendorong koalisi besar ini sendiri. Karena memang hampir seluruh partai yang ada di koalisi besar ini sekarang ada di pemerintahannya Bapak Presiden Joko Widodo. Baik, kemudian apa sebenarnya yang dikejar oleh koalisi besar ini, khususnya mungkin Golkar yang menjadi induknya? Ya, selain tentunya kita mau memastikan konsolidasi kekuatan dan dukungan seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, tapi tentu kami juga akan fokus pada keberlanjutan pembangunan. Jadi dalam jangka pendek kita akan menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang dari tahun 2024 sampai 2045. Di mana visi ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dibahas bersama partai-partai lain yang nanti akan bergabung dengan koalisi besar ini. Dan tentu capres terpilih nantinya bisa langsung mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang ini pada saat beliau nanti mulai bertugas di tahun 2024 akhir. Sehingga nanti tentunya akan semakin baik apabila akan semakin banyak lagi partai yang bergabung dan bisa menyamakan persepsi dan juga visi misi untuk Indonesia ke depannya. Supaya nantinya kita bisa memudahkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berada di DPR RI tentunya, supaya juga pemerintahan ini kebijakannya bisa lebih konsisten dan juga sesuai dengan arah pembangunan yang telah disepakati oleh koalisi besar. Oke, baik, sekarang kita ingin ke PSI. PSI ini kan awalnya dari 5 saja partai pendukung pemerintah, kemudian salah satunya partai yang ada, yaitu salah satunya PSI, tampaknya ingin merapat ke koalisi besar ini. Apa yang sebetulnya disasar dari PSI sendiri untuk bergabung bersama koalisi besar? Ya, pertama-tama kami ini adalah partai-partai yang sepakat ya, bahwa perlu ada keberlanjutan dari apa yang sudah dan sedang dikerjakan, kerja-kerja baik, yaitu kerja-kerja baik Pak Jokowi, produktivitas pembangunan dari Pak Jokowi, supaya kemudian setelah 2024 itu berlanjut. Nah, inilah yang pertama menjadi pijakan kami bersama ya, antara kami yaitu PSI dengan kemarin berbicara dengan kawan-kawan dari Partai Golkar. Dan setelah kami berbicara soal itu, kemudian kami menyadari bahwa terkait dengan RI 1, RI 2 itu bisa dibicarakan lebih jauh. Yang jelas, pertama-tama kami punya visi yang sama menuju Indonesia maju, terutama yang sudah termaktub di visi Indonesia 2045 ya, yang sudah dikembangkan oleh administrasi pemerintahan Presiden Jokowi. Supaya nanti koalisi ini terbentuk dulu, sehingga siapapun nanti calon RI 1, calon RI 2, itu tidak lagi
kita akan misuh-misuh ya soal track pembangunan ini akan arahnya kemana gitu, karena kami sudah sepakat soal itu yang pertama. Lalu yang kedua juga kami PSI dengan Partai Golkar kemarin berbicara dan sepakat ya mengenai sebaiknya pemilu 2024 ini tidak lagi seruncing atau menghasilkan polarisasi yang sama seperti ketika pemilu 2019 misalnya, atau 2014 atau pilkada DKI 2017 yang lalu gitu, sehingga gagasan dari Partai Golkar dengan KIB juga koalisi besar ini untuk berada di tengah dan membangun kesepakatan visi terlebih dahulu itu kami sambut baik. Kurang lebih seperti itu kalau dari PSI. Baik, Mas Uki. Kita ke Bang Effendi Ghazali, melihatnya saat ini sudah banyak sekali partai yang bersepakat untuk membentuk koalisi besar. Tapi kalau menurut Bang Egy sendiri, apakah nantinya akan lebih efisien, efektif menuju ke Pilpres 2024 dengan banyaknya partai yang secara visi misi juga saat ini masih saling berkonsolidasi satu sama lain? Targetnya apa ini Bang Egy sebenarnya? Kalau koalisi besar ini enaknya gagasan-gagasan yang disampaikan itu bisa agak besar-besar gitu ya. Saya belum melihat hal-hal yang detail gitu. Tadi dari Mbak Putri maupun Bro Dede itu terlihat bahwa hal-hal yang disampaikan itu adalah hal-hal yang besar yang kelihatannya pasti bagus lah buat Indonesia kita. Tapi supaya kita berbicara besok tentang hari ini, walaupun waktunya masih panjang ya, yaitu 19 Oktober sampai 25 November, saya langsung mau membumi saja, khusus buat para pemirsa kita. Yang pertama, walaupun tadi agak sedikit dinyatakan nantilah bicara calon presiden dan calon wakil presiden, persoalan koalisi besar itu di mana-mana di seluruh dunia, semakin besar yang bergabung, menjadi relatif semakin tidak gampang untuk membicarakannya. Kalau kita sedang melihat hasil survei pada hari ini, tentu saja ini gara-gara Piala Dunia ya yang gagal di Indonesia atau yang kemudian dipindahkan dari Indonesia, Prabowo yang paling atas. Nah, saya ingin menanyakan, ketika teman-teman ini bergabung dalam koalisi besar, apakah semuanya sudah sepakat pada hari ini? Kita belum bicara besok ya, besok itu 19 Oktober sampai 25 November. Apakah sudah sepakat bahwa calon presidennya itu adalah yang mungkin sekali memenangkan pemilu kalau pemilu presiden itu dilaksanakan pada hari ini? Nah, itu juga bisa terlihat dengan misalnya Bro Dede dari PSI. Apakah juga akan segera mengadakan pertemuan dengan Gerindra misalnya? Dua hal ini saja bisa membuat kita melangkah untuk membicarakan hal-hal lainnya dulu. Jadi yang saya anggap masalah besar itu boleh coba misalnya dihindari pada saat ini, tapi kita akan menuju ke sana tuh. Lain dengan calon wakil presiden. Calon wakil presiden itu bisa berubah pada detik-detik terakhir berdasarkan pengalaman kita setidaknya pada 5 tahun yang lalu. Tapi untuk siapa yang akan menjadi calon presidennya, itu merupakan persoalan besar ketika kita berbicara misalnya pemilu itu dilaksanakan pada hari ini, ataupun untuk menjawab ancar-ancar ke 19 Oktober sampai 25 November. Jadi silakan itu bisa dijawab yang tadi, apakah kedua teman kita yang berasal dari dua partai yang akan bergabung di koalisi besar ini sudah punya ancar-ancar siapa calon presidennya pada hari ini, dan apakah Bro Dede dari PSI juga akan mengadakan pertemuan dengan Gerindra misalnya. Oke, baik. Nah, ini poin menarik yang tentu nanti akan dijawab begitu ya. Nah, kita ingin ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau kita lihat kan di koalisi besar itu bukan hanya Golkar saja, tapi di situ juga ada yang kuat dari Gerindra. Sementara kalau kita lihat dari elektabilitas terakhir yang dilihat di situ yang cukup tinggi elektabilitasnya adalah Pak Prabowo Subianto. Apakah kira-kira Golkarnya sudah sepakat? Kan kita sudah tahu Gerindra mengusung Prabowo Subianto. Sudah sepakatkah dengan itu, Mbak Putri? Halo? Ya, tampaknya komunikasi terputus dengan Mbak Putri. Kita menuju ke Mas Dede dulu. Mas Dede, bagaimana? Pertanyaan yang sama. Apakah kira-kira sudah sepakat dengan siapa presidennya? Karena kan kalau berbicara soal koalisi, pasti ujung-ujungnya ada Pilpres 2024. Nggak mungkin ujuk-ujuk bergabung bersama tanpa ada goals untuk bicara soal Pilpres. Sudah sepakatkah mungkin dengan presidennya, calon presiden ya maksudnya? Ya, oke. Ada dua hal ya menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama adalah seperti ini. PSI hingga hari ini masih komit ya dengan hasil rembuk rakyat kami yang sudah kami lakukan selama hampir setahun ya pada tahun 2022 lalu, yaitu
akan mengusung atau masih mencapreskan Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi RI 1. Itu yang pertama ya. Bahwa kemudian kami membangun komunikasi yang intens ke depan atau bahwa kemudian situasinya semakin menunjukkan bahwa publik itu menginginkan yang lain, maka mekanisme yang sama harus kami tempuh lagi, yaitu mekanisme rembuk rakyat. Jadi mekanisme rembuk rakyat ini adalah mekanisme yang melibatkan publik untuk memilih sendiri calon presidennya, bakal calon presidennya untuk menjadi calon presiden. Jadi itu ya untuk jawaban yang terkait dengan pencapresan. Nah, cuman saya harus agak koreksi Tapi tadi kan sedikit beda, ya bahwasannya beda Mas, partainya juga beda Mas. Partai kan juga beda. Kalau PSI tadi mengatakan bahwa sampai sejauh ini masih kepada Ganjar Pranowo. Tapi kan partainya tidak ada, partai yang di tubuh partai yang menaungi Pak Ganjar kan tidak bergabung dalam koalisi besar ini, Mas. Itu jadi agak sedikit kontradiktif ya, Mbak. Ya, situasi masih cair, kami masih menjajaki komunikasi ya yang intens ya, termasuk juga dengan koalisi besar. Dan tidak juga menutup kemungkinan kami akan menjalin komunikasi dengan katakan partai luar koalisi besar, misalnya adalah PDI yang kemarin juga sudah menyatakan ya masih juga ingin bergabung gitu ya. Tapi yang jelas hingga hari ini kami masih komit dengan hasil rembuk rakyat yang sudah kami lakukan selama hampir setahun, yaitu mencapreskan Pak Ganjar ya. Nah, yang kedua, bahwa kami berkoalisi dengan koalisi besar atau mungkin juga dengan Partai Golkar ini tidak melulu soal capres gitu. Jadi antara PSI dengan Partai Golkar itu kemarin juga menyepakati untuk kami berdua menjadi sister parties. Di mana sister parties itu melebihi dari sekedar koalisi untuk pencapresan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, selain tadi berbicara mengenai syarat capres yang akan diusulkan, nanti kita juga akan mengulas bagaimana peluang PDIP yang merupakan partai satu-satunya yang punya tiket tanpa berkoalisi bisa mengusung capres dan juga cawapres. Sesaat lagi jadi Kabar Petang.